Dan kategori khair ummah itu adalah orang yang melakukan atau orang yang berbuat sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, maka itu termasuk kategori khair ummah. Yang dilahirkan di muka bumi ini memiliki misi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. أيها الحاضرون الكرام، برنامج التالي كلمة المواعظ الحسنة والدعاء يتشارف بإلقائها صاحب الفضيلة والمحترم رئيس المعهد كيس الأمة الحديث أبو ياه كي حاج محمد أسر المزكي، فليتفضل مشكورا. Kita ini patut bersyukur menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dengan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ini kita memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, dengan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan beliau beserta umatnya ini sebagai khairu ummatin. Jadi Allah itu memberikan sifat kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai khairu ummah. Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ila akhiril ayat. Jadi dikatakan ini kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan atau yang dikeluarkan untuk manusia. Yang memiliki misi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang melakukan misi amar ma'ruf dan nahi munkar. Berkaitan dengan ini, apa asbabul nuzul ayat ini? Kalau kita kaji di dalam kitab At-Tafsir, Tafsirul Khazin li Babit Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, ya, juz 1 halaman 439, itu disampaikan kenapa sampai Allah itu menurunkan ayat yang berbunyi kuntum khairu ummatin. Itu disebabkan apa? Disebabkan adanya dua orang Yahudi, yaitu siapa? Anna Malik ibnu Saif wa Wahab ibnu Yahuda al-Yahudaini. Jadi ada yang namanya Malik ibnu Saif dan kemudian Wahab ibnu Yahud. Dua orang ini adalah sama-sama beragama Yahudi. Ini berkata, qala li Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal. Dua orang Yahudi ini berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, wa Salim maula Hudzaifah, dan Salim budaknya Hudzaifah. Apa yang dikatakan dua orang Yahudi ini kepada sahabat Rasul yang 3 atau 4 ini? Beliau mengatakan kepada sahabat, nahnu afdalu minkum, kami ini lebih utama, lebih mulia daripada kalian. Wa dinuna khairun min dinikum, dan agama kami ini adalah lebih baik daripada agama kalian. Alladzi tad'unana ilahi, di mana kalian senantiasa mendakwahkannya kepada kami. Fa anzalallahu hadhil ayat. Lantas Allah itu kemudian menurunkan ayat ini. Jadi ayat ini itu diturunkan oleh Allah dalam apa? Mengangkat harga diri, mengangkat jati diri umat Islam, agar dia itu tidak menjadi umat yang rendahan, tetapi dia harus mengetahui hakikat keberadaannya. Dia itu adalah umat yang mulia. Di dalam kitab yang sama dikatakan bahwasanya umat Islam itu sebagai khairul ummah, itu dikatakan sudah sejak ada di Lauhil Mahfuz catatannya itu memang umat Islam itu khairul ummah. Maka dikatakan kuntum fi ilmillahi khairu ummatin. Berdasarkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kalian itulah khairu ummah. Wakila kuntum madhkurina fil umamil madiyah, dan kalian itu sudah diingat-ingat, sudah dibicarakan oleh umat-umat yang dahulu. Bi annakum khairu ummatin, dan bahwasanya kalian adalah sebaik-baik umat. Lalu apakah
umat mulia ini hanya pada masa Rasulullah dan para sahabat saja. Enggak. Kategori umat mulia ini sampai akhir zaman. Sebagaimana Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan ayat ini. Di dalam kitab tafsir Tabari juz 7 halaman 100 beliau mengatakan, Hadatsana Muhammad ibnul Husain. Jadi Muhammad ibnul Husain berkata, qala hadatsana Ahmad qala. Ahmad bercerita, hadatsana Asbat an Sadid, dan Asbat itu juga berkata an Sadid, dari Sadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat ini tadi beliau menyampaikan ucapan daripada Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab mengenai ayat ini? Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Lau sya'allahu laqala antum." Bisa saja Allah itu menggunakan kata antum di dalam ayat ini. Kenapa Allah tidak menggunakan kata antum? Kata Umar bin Khattab, bisa saja Allah itu menggunakan di dalam ayat ini menggunakan kata antum. Kalau kata antum yang dipakai di dalam ayat ini, maka kata Umar bin Khattab, fakunna kulluna, maka yang dimaksud itulah kita semuanya. Maksudnya hanya para sahabat saja. Walakin qala kuntum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengungkapkan dengan menggunakan kata kuntum. Bukan kata antum, tapi kata kuntum. Ini berarti apa? Ini kalau kata kuntum itu, kata Umar bin Khattab, fi khasatin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus memang ini diperuntukkan kepada para sahabat. Apakah berarti di sini? Tidak. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, wa man sana'a misla sani'ihim kanu khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaunil munkar. Dan kategori khairu ummah itu adalah orang yang melakukan atau orang yang berbuat sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, maka itu termasuk kategori khairu ummah yang dilahirkan di muka bumi ini, memiliki misi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kategori ayat ini bukan hanya pada sahabat saja, tetapi ini melingkupi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada catatannya, yang melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, layak untuk menyandang namanya khairu ummah. Itu yang pertama.